내 눈앞에 있는 이 가락한 무리들. Halo guys, selamat datang di channel Big Art. Episode akhir dari drama Empreski menceritakan tentang pengkhianatan pengawal setianya dan juga orang terdekat Kaisar. Kemudian Kaisar merencanakan sebuah rencana. Rencana rahasia untuk mengungkap siapa dalang di balik pengkhianatan ini. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang kaisar. Ia sedang berpikir dan cemas kenapa ingatannya selalu menghilang, yaitu ketika ia disajikan ramuan oleh Kasim sekaligus pengawal setianya. Sebut saja namanya Golta. Dipanggillah Golta. 골타야, Ternyata yang datang bukan Golta. Ia memberitahukan bahwa Golta sedang menjenguk ibunya yang sedang sakit. Scene berpindah. Permaisuri ingin mencari tahu siapa sebenarnya ketua Serikat Maibach yang membahayakan istana. Pengawalnya namun khawatir tentang keselamatannya. Untuk penyamaran, Permaisuri akan menggunakan topeng yang sering dipakai oleh ketua Serikat Maibach. Scene berpindah. Permaisuri beserta pengawalnya menyamar menjadi ketua serikat dan anggota Serikat Maibach. Pengikut Serikat Maibach Yom Beongsu bertanya, "Kenapa ketua Anda tiba-tiba datang?" Tiba-tiba datang kelompok Serikat Maibach. Yom Beongsu bingung mana ketuanya. Yom Beongsu mengetahui bahwa yang di belakang adalah ketua Serikat Maibach yang asli. Yom Beongsu dan pengikutnya kemudian mengeluarkan pedang dan kaget ternyata ketua Serikat Maibach yang palsu adalah Permaisuri. Kemudian terjadilah perkelahian antara Permaisuri dan kelompok ketua Serikat Maibach. Permaisuri mengarahkan arah busur panah untuk menembak ke arah ketua Serikat Maibach, tapi sayang tidak mengenai sasaran. Scene berpindah. Permaisuri kemudian memasuki istana. Dan Perdana Menteri Togtogha bertanya siapa mereka. Kemudian Permaisuri menjawab mereka adalah orang Serikat Maibach. Biar saya urus, kata Perdana Menteri. Scene berpindah. Perdana Menteri melakukan penyiksaan terhadap orang Serikat Maibach agar mereka membocorkan siapa ketua Serikat Maibach sebenarnya. Permaisuri datang dan menanyakan. Perdana Menteri menjawab mereka masih belum mau membuka mulut. Tidak mungkin, kata Permaisuri. Kemudian mereka menjawab bahwa ketua Serikat Maibach yang kami ketahui berasal dari istana kekaisaran. Scene berpindah. Permaisuri melapor kepada Kaisar bahwa ketua Serikat Maibach berasal dari istana kekaisaran. Kaisar pun shock dan kepalanya menjadi pusing. Kemudian lantas Permaisuri menyuruh Golta untuk membuat ramuan. Kaisar berpikir dan curiga kepada Golta. Jangan-jangan Kaisar merasakan sakit kepala yang luar biasa dan tanpa sengaja menjatuhkan serpihan mangkuk. Kemudian Kaisar mengambilnya. Setelah itu memanggil Golta. Golta berpikir karena ekornya sudah tertangkap oleh Permaisuri. Kemudian Golta menaruh serbuk racun yang sangat mematikan di dalam ramuan tersebut. Golta pun datang dan memberi ramuan kepada Kaisar dan langsung menidurkannya. Kaisar berkata di dalam hatinya tidak boleh sampai tidur sambil memegang erat serpihan kaca tadi.
dan tangannya sampai berdarah. Golta berkata, sebelum kaisar baru dinobatkan, Anda harus tetap hidup, dan kemudian Golta akan mengirimmu pergi. Golta tidak menyadari bahwa sang kaisar masih sadar. Kaisar tidak menyangka orang yang selalu bersamanya adalah ketua Serikat Maebak sekaligus pengkhianat istana kekaisaran. Kaisar tidak menyangka kenapa Golta bisa berkhianat seperti ini. Kasim Dokman datang dan menanyai bagaimana keadaan kaisar. Kemudian kaisar meminta Kasim Dokman untuk mendekat dan sambil membisikkan sesuatu untuk membuat ramuan agar kaisar sendiri selalu tetap tersadar. Kemudian Kasim Dokman menjawab, "Baik, akan saya lakukan." Scene berpindah. Ibunda Ratu dan Menteri Jang mengadakan pertemuan rahasia membicarakan mengenai penobatan kaisar baru, yaitu cucu kaisar terdahulu. Selanjutnya membicarakan bahwa hari-hari ini kaisar sedang sakit. Jika muntah darah, pilihannya hanyalah mati. Ibunda Ratu kemudian bertanya, siapa sebenarnya ketua Serikat Maebak? Ibunda Ratu kaget dan tidak menyangka ternyata ketua Serikat Maebak selama ini adalah Golta, orang yang selalu berada di sisi kaisar. Setelah kekuasaan dapat menghasilkan uang, saya tanpa ragu masuk istana kekaisaran, ucap Golta. Kemudian Ibunda Ratu bertanya, kamu ingin apa? Saya ingin hak tunggal penguasaan garam dan tambang. Maka cepatlah lengserkan kaisar, ucap Ibunda Ratu. Scene berpindah, kaisar berpura-pura tidak tahu. Kemudian Golta berkata, janganlah khawatir, akan segera diketahui siapa yang mencampur racun di ramuan. Kemudian datang pengawal yang lain dan berkata bahwa itu adalah perbuatan permaisuri. Kemudian kaisar berkata di dalam hatinya, Golta, kenapa kau melakukan hal seperti itu? Permaisuri tiba-tiba datang dan menanyai kabar. Kemudian kaisar melakukan konspirasi dan memarahi permaisuri 어서 썩 물러가거라! agar Golta percaya bahwa kaisar sedang mempercayai omongan Golta. Scene berpindah, permaisuri kemudian bertanya-tanya kenapa kaisar berubah seperti itu. Pengawalnya menjawab, saya juga tidak tahu dan heran. Kasim Dokman melihat dari jauh dan kasihan terhadap permaisuri bahwa yang dilakukan kaisar. Kasim Dokman tahu bahwa itu adalah konspirasi. Scene berpindah, Kasim Dokman bercerita kepada permaisuri bahwa penyakit yang mulia kaisar sulit untuk disembuhkan. Kenapa Anda baru memberitahukan sekarang? Ucap permaisuri. Maafkan hamba Paduka karena ini perintah dan juga rencana rahasia kaisar. Permaisuri kemudian menemui Perdana Menteri dan bercerita perihal kaisar. Perdana Menteri menjawab, saya sudah tahu akan hal itu. Kemudian langsung memberitahu permaisuri tentang rencana rahasia tersebut. Scene berpindah, permaisuri sangat sedih dan tahu apa yang akan terjadi hari ini. Ibunda Ratu, Golta dan pengikutnya sangat senang tentang penobatan kaisar baru hari ini. Kaisar pun tiba. Ibunda Ratu, Golta dan pengikutnya sangat senang dan bahagia dan tidak sabar menunggu pembacaan dekret pengunduran diri kaisar dan penobatan kaisar baru.
Ibunda Ratu berkata, "Silahkan lekas umumkan." Kaisar menjawab, "Terima kasih telah membolehkan saya untuk melihat orang-orang ini." Sampailah pada pembacaan dekrit, Kaisar pun tiba-tiba berkata dan membuat Golta, Ibunda Ratu dan pengikutnya menjadi shock. 역적들은 들으라. Semua dengarkan pengkhianat demi mengincar posisi Kaisar. Kalian berani merencanakan pemberontakan dan mencoba membunuh Kaisar dan permaisuri. Maka saya menghukum kalian atas kejahatan ini, ucap Kaisar. 대승사! Perdana Menteri pun datang dan berkata kepada Kaisar, "Saya siap melayani Anda." Kaisar menjawab, "Seluruh iblis yang ada di hadapanku ini, bunuh mereka semua." 자네 물러나기가! 다 죽이고. Kaisar berkata, "Tak kusangka kalian berdua mengkhianati saya." Ibunda Ratu kemudian berkata, "Kaisarlah yang pertama kali mencapakanku." Kaisar menjawab, "Ibunda tidak membutuhkan aku, tapi ibu membutuhkan kekuasaan." Ibunda Ratu menjawab, "Iya, memang benar. Dengan kekuasaanlah saya bisa bertahan hidup." 골타야, "Golta, sebenarnya kenapa kau mengkhianatiku?" ucap Kaisar. Golta menjawab, "Saya tidak berkhianat karena sejak awal Kaisar bukanlah tuanku. Tuanku hanyalah uang, hanya uang. Kekuasaan bisa berkhianat, tapi uang tidak." Kaisar menghampiri Golta. "Jadi begitu. Golta, saya tidak menyangka kau demi uang. Dan dia demi kekuasaan." Kaisar berkata kepada Golta, "Sekali lagi bertarunglah hingga mati." Golta menjawab, "Ketika keledai kehilangan kekuatannya, ganti saja dengan kereta baru. Itu dimaksud untuk mencapai tujuan saya." Kaisar berkata, "Percaya masih ada yang lebih penting dibandingkan uang dan kekuasaan. Aku percaya." 닥치거라! 어리석은 왕자여! 닉, 무진몽매에서. Kaisar sangat sedih dan marah bercampur aduk. Siapa yang tidak sedih dikhianati oleh orang terdekatnya. Di satu sisi pengawal setianya dan juga ibundanya. 황태우도 어디 한번 짓거려 보세요. 어디 마음껏 한번 짓거려 보란 말입니다.